Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulus Elvira Numayanti, kelas 9F, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Elsa Ardianti Fauzia, nomor absen 14 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Cerlia Putri Kurniawan dari kelas 9F, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Hartika Nursufa dari kelas 9F, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Seruni Alfi Natasha dari kelas 9F, absen 26. Kami dari kelompok 9F akan mempresentasikan tentang bola kecil, yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis dalam bahasa Inggris badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal dan dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Perlengkapan permainan bulu tangkis: 1. Lapangan bulu tangkis, 2. Net dan tiang, 3. Raket, 4. Senar, 5. Shuttlecock, 6. Deker, 7. Baju dan celana, 8. Sepatu dan kaos kaki, 9. Tas bulu tangkis, 10. Botol minum, 11. Handuk. Peraturan permainan badminton atau bulu tangkis. Peralatan bulu tangkis merupakan sebuah ketetapan yang harus ditaati setiap pemain dalam pertandingan. Oleh karena itu, tidaklah cukup bagi pemain hanya memiliki skill dan kemampuan yang hebat, namun juga harus dibekali dengan pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan-aturan baku yang telah disepakati dalam permainan bulu tangkis. Adapun peraturan yang ada dalam permainan bulu tangkis antara lain: 1. Peraturan servis bulu tangkis. Servis adalah pukulan pertama ke arah lawan yang dilakukan untuk memulai suatu permainan bulu tangkis. Tips agar bisa melakukan servis yang baik dan benar bisa dibaca pada cara servis yang betul dalam bulu tangkis. Servis dilakukan dari suatu sisi lapangan kiri atau kanan menyeberangi jaring ke arah lawan. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Antara partai tunggal dan ganda memiliki area servis masing-masing yang berbeda. Pengundian servis dilakukan sebelum pemain dimulai. Seorang wasit melakukan pengundian terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang pertama berhak melakukan servis. Beberapa aturan servis yang perlu diperhatikan dalam permainan bulu tangkis antara lain: 1. Pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. 2. Perkanaan kok harus berada di bawah pinggang. 3. Kaki kiri statis. 4. Kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. 4. 5. Rangkaian pengayun raket harus dalam satu rangkaian. 6. Penerima servis bergerak setelah servis dipukul. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam servis permainan olahraga bulu tangkis: 1. Pada saat memukul bola, kepala daun raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip raket. 2. Titik perkenaan kok kepala daun raket lebih tinggi dari pinggang. 3. Posisi kaki menginjak garis tengah atau depan. 4. Kaki kiri melakukan langkah. 5. Kaki kanan melangkah sebelum kok dipukul. 6. Rangkaian mengayun raket dan memukul kok tidak boleh terputus. 7. Penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. 2. Garis lapangan untuk area permainan dan servis bulu tangkis. Lapangan yang digunakan untuk pertandingan bulu tangkis antara partai ganda dan partai tunggal memiliki perbedaan. Di antara permainan bulu tangkis, setiap garis lapangan memiliki fungsinya masing-masing. Garis samping memiliki 2 garis, luar dan dalam, dan garis belakang juga memiliki 2 garis, luar dan dalam. Untuk area bidang permainan bulu tangkis, garis samping dalam dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan tunggal,
sedangkan garis samping luar dan garis belakang luar digunakan untuk area permainan untuk partai ganda. Bidang area servis permainan bulu tangkis untuk partai tunggal adalah garis samping dalam dan garis belakang luar. Sedangkan untuk area servis untuk partai ganda adalah garis samping luar dan garis belakang bagian dalam. Untuk tebal garis, ukuran panjang dan lebar lapangan badminton atau bulu tangkis bisa dilihat di ukuran standar lapangan bulu tangkis. 3. Partai atau bentuk permainan bulu tangkis. Ada 5 partai dalam permainan bulu tangkis yang biasa dimainkan, yaitu 1. Partai tunggal putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putra dengan seorang pemain putra dari lawan. Contoh pemain tunggal putra adalah Taufik Hidayat. 2. Partai tunggal putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putri dengan seorang pemain putri dari tim lawan. Contoh pemain tunggal putri adalah Susi Susanti. 3. Partai ganda putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putra dengan 2 orang pemain putra dari tim lawan. Contoh pemain ganda putra adalah Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. 4. Partai ganda putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putri dengan 2 orang pemain putri dari tim lawan. Contoh pemain ganda putri adalah Gracia Poli dan Lydia Krishinda. 5. Partai ganda campuran, yaitu permainan yang dimainkan oleh pasangan putra-putra dengan pasangan putra-putri dari tim lawan. Contoh pemain ganda campuran adalah Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. 4. Sistem penilaian atau perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis. Ada beberapa jenis penilaian atau perhitungan poin dalam badminton atau bulu tangkis. Di antaranya adalah sistem pindah bola dan sistem rally point. Beberapa peraturan yang diterapkan untuk perhitungan poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem rally point. Sistem pindah bola dalam permainan bulu tangkis. Sebelum pertandingan dimulai, harus ditentukan salah seorang pemain dari tiap-tiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set yang dimainkan. Jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi orang pertama saat melakukan servis. Setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis, masing-masing untuk tiap permainan. Sebelum pindah bola, kecuali servis pertama pada tiap-tiap awal set, tidak mendapat kesempatan kedua. Saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan, bukan oleh orang pertama. Sistem rally point dalam permainan bulu tangkis. Setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis, tidak ada servis kedua. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan poin yang telah diraih oleh pasangan tersebut. Pemain yang sama akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih oleh lawan. Sistem perhitungan poin pada bulu tangkis telah mengalami banyak perubahan, mulai dari sistem klasik yaitu pindah bola 15 poin sampai sistem terbaru sistem rally 21 poin. Terhitung sejak Mei 2006 pada kejuaraan resmi seluruh partai tunggal maupun ganda menggunakan sistem perhitungan 3x21 rally point. Poin tertinggi dalam setiap set adalah 21 poin kecuali jika terjadi perpanjang dos yang dikarenakan terjadi persaingan yang sangat ketat antara kedua pemain sehingga harus diperpanjang hingga selisih jarak 2 poin sesuai dengan ketetapan. Pemain bisa dikatakan menang dalam sebuah pertandingan jika pemain tunggal maupun ganda bisa memenangkan 2 set pertandingan secara langsung. Jika terjadi hasil yang sama kuat dalam 2 set, maka dilanjutkan dengan set permainan yang ketiga. Teknik dasar bulu tangkis dan penjelasannya. 1. Memegang raket atau grip.
Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ternyata tindakan memegang raket tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika pemain pemula mengabaikan teknik dasar ini, mereka akan cenderung terkena cedera ketika melakukan permainan atau pertandingan badminton. Makanya, perlu sekali untuk mengetahui teknik-teknik dasar memegang raket yang benar. Sebenarnya, tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan berjabat tangan. Pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman termasuk letak ibu jari. Selain itu, kamu harus menentukan cara genggaman yakni tidak boleh terlalu kuat. Walau begitu, posisi jari dan cara genggam yang berbeda akan memengaruhi jenis teknik tertentu. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain American grip, back grip, forehand grip, dan combination grip. American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O. Teknik pegangan ini efektif digunakan apabila kamu ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif apabila kamu menggunakannya untuk pukulan backhand. Backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekan seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokong. Umumnya, teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Combination grip. Seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan atau pegangan yang ada. Cara melakukan yaitu genggam raket seperti biasa lalu posisi jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu ibu jari menyokong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. 2. Sikap atau posisi tubuh atau stance. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badminton, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam permainan badminton. Biasanya dikenal 3 sikap permainan badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau membalikkan netting. 1. Posisi menyerang atau attacking stance. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. 2. Posisi bertahan, defensive stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan memosisikan raket ke depan pinggang atau perut. 3. Posisi melawan atau membalikkan netting, net stance. Net stance biasanya dilakukan ketika lawanmu tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu, sementara tubuhmu dimajukan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. 3. Gerak kaki, footwork.
Jarak kaki pun perlu diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar penggerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, untuk hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. 4. Servis atau server. Servis adalah teknik dasar yang juga tidak penting untuk dipelajari, apalagi gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 servis yang dilakukan, yakni servis atas dan servis bawah. Berikut penjelasannya. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala, biasanya laju kok agak. Servis atas. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala, biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada, biasanya laju kok akan cenderung melambung. 5. Smash. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke area target atau tubuh lawan. Di samping itu, terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Forehand smash. Teknik forehand smash adalah pukulan kok kuat yang dilakukan di atas kepala. Backhand smash. Teknik backhand smash merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Drop shot. Teknik drop shot. 6. Drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakangnya. 7. Clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditunjukkan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Jadi, kamu harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah. 8. Netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik, sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara tepat. Nantinya, kok akan jatuh di dekat net area lawan. 9. Overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atau forehand smash. Perbedaan hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. 10. Drive. Teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat raketnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.